Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda di itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi tahun 2020 saya dipanggil ke sana suruh bantu ke istana ya. Di sini posisi uang waktu itu, di bulan Februari Maret ya. Ini minus 15%. Hampir kita hancur. Betul-betul dikeringkan uang. Kita paksa naikin. Kita di Maritim mana bisa maksa. Ini nggak ada BI kan ya? Nggak ada ya. Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih nggak cukup. Di sini kita paksa fiskal, gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibatnya ekonomi pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda di itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Rakyat hidupnya makin susah dan kita nggak peduli waktu itu ya. Nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Bebas ngomong nih. Mas agak aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada Kuto Komis 11. Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonomi seperti saya ngelihatnya dia tuh ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu. Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang nggak bisa masuk ke depan. Bulan Februari tahun ini
waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di... Bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Baru saya berani kasar ke sana sini, mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Jadi saya bilang, oh balik sebentar.